Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 9 April 2022. Mengakui dan mensyukuri perbuatan orang lain. Bacaan hari ini diambil dari kitab nubuat Yeskiel 37 ayat 21 sampai dengan 28. Dan Injil Yohanes 11 ayat 45 sampai dengan 56. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kedatangan orang banyak yang melawat ke rumah Maria, saudara, dan menyaksikan sendiri bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Sebagian orang menjadi percaya akan Yesus. Mereka percaya karena mereka menyaksikan mukjizat itu, saudara. Bagaimana dengan kita, dengan diri kita, saudara? Apakah kita percaya kalau sudah melihat mukjizat itu? Mereka yang melihat dan percaya menyampaikan semua yang dilakukan oleh Yesus kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka terancam oleh kehadiran Yesus. Apakah yang harus kita buat? Yohanes 11 ayat 47. Maka bersama Mahkamah Agung mereka bersepakat dalam persekongkolan untuk membunuh Yesus. Saudaraku yang terkasih, perbuatan baik yang telah dilakukan Yesus membuat banyak orang tak senang, tak suka, bahkan membencinya, saudara. Perbuatan baik tetap menjadi ancaman pada mereka yang mau mempertahankan status quo. Orang-orang Farisi mengalami ketakutan dengan kehadiran Yesus. Mereka takut kepercayaan pada Yesus akan menjadi tindakan politis yang mengancam bangsa. Apabila dibiarkan, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Yohanes 11 ayat 48. Saudaraku yang terkasih, inilah dunia yang tak dapat melihat terang, saudara. Tak dapat menerima kebaikan, kebenaran dan kejujuran. Kita dapat lihat di negeri kita seperti pada waktu itu Ahok. Atau juga pada saat-saat sekarang Jokowi. Kita pun sering seperti imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, saudara. Di mana kita ketakutan sendiri kalau ada orang yang lebih menonjol dari kita. Lebih pintar dari kita. Kita menjadi gelisah, menjadi takut. Kita sering tak terima kalau orang lain yang diperhatikan. Sedangkan diri kita diabaikan. Kita tak terima kalau orang lain dipuji, disayang. Kita lihat sikap mereka mengkambing hitamkan Yesus. Telah berbuat keonaran. Mereka mau cuci tangan atas sikap mereka dengan menuduh Yesus sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Yohanes 11 47 sampai dengan 48. Saudaraku yang terkasih, pola kambing hitam, cuci tangan dengan mempersalahkan orang lain sudah ada sejak zaman Adam, saudara. Sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa. Inilah sifat manusia, kecenderungan melemparkan kesalahan. Selalunya mencari pembenaran diri saja. Perenungan hari ini, saudara-saudaraku, di dalam masa prapaskah, masa olah batin, mau mengajak kita semua, pribadi lepas pribadi, merefleksikan diri kita. Bagaimana kepercayaan kita akan Yesus? Apakah kita percaya karena telah melihat mukjizatnya? Apakah kita dapat menerima kekurangan diri kita? Mensyukuri atas kelebihan orang lain? Atau mungkin kita selalu mencari pembenaran diri, saudara-saudara. Maunya cuci tangan, mengkambing hitamkan orang lain. Mari saudara-saudaraku yang terkasih,
Kita mau percaya Yesus bukan karena melihat mujizat saudara, tapi percaya karena iman. Kita mau selalu menerima diri kita apa adanya, dengan selalu bersyukur dan ikut bersyukur atas kelebihan orang lain. Mari saudara-saudaraku, kita mau mempercayai Tuhan kita Yesus dan mau mensyukuri atas kelebihan orang lain. Tuhan Yesus, mampukan kami agar dapat menerima diri kami sendiri apa adanya dan selalu mensyukuri atas kelebihan maupun kebaikan orang lain, sekalipun dia bukan merupakan kerabat maupun kelompok kami. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!